Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sejarah. Di sini kami sedang berada di Museum Monumen Pancasila. Sakti. Tepatnya kita akan mengobservasi dan meneliti lubang buaya. Yeay, ikuti terus. Pada kesempatan kali ini kita akan menghistoriografi dari lubang buaya. Ikuti kita. Dalam video ini, kami membahas lubang buaya sebagai objek kajian historiografi. Kami memilih fokus pada sumber lubang buaya karena situs ini bukan hanya sekadar lokasi fisik, tetapi juga sebagai simbol sejarah Indonesia yang dibentuk oleh memori, narasi negara, dan juga berbagai interpretasi sejarawan. Jadi saya akan membahas dari nama asal-usul lubang buaya. Ternyata nama lubang buaya ini sudah ada sejak dari zaman dahulu. Bukan hanya saat gerakan 30 SPKI saja. Dari catatan para lokal juga, lubang buaya ini ternyata sekitarnya itu adalah rawa-rawa kecil juga. Terus ada kali-kali juga. Dan masyarakat percaya bahwa ini adalah habitat bagi para buaya. Dan ada legenda juga yang mengatakan bahwa di sini adalah tempat silumannya buaya kecil dan ada datuk banjir yang hanya bisa menenangkan buaya ini. Jadi lubang buaya ini bukan hanyalah tempat peristiwa lokal, tetapi juga ada saat zaman dahulu. Dan disinilah lubang buayanya. Sumur lubang buaya yang kita lihat ini adalah sumur tua dengan diameter 75 cm dan kedalaman sekitar 12 meter. Sumur ini bukan dibangun untuk peristiwa G30 SPKI, tetapi sudah ada sebelumnya sebagai sumur warga di daerah yang ketika itu masih sepi dan kurang terbangun. Versi resmi menyatakan bahwa sumur ini digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah 7 perwira korban G30S. Narasi itu dipertegas lewat museum, diorama, patung, serta penanda fisik di sekitar sumur. Namun, dalam kajian historiografi, beberapa sejarawan modern menyoroti bahwa detail-detail peristiwa di sekitar sumur, termasuk aksi penyiksaan yang digambarkan di diorama, tidak sepenuhnya dapat diverifikasi melalui arsip dan dokumen primer. Sumur lubang buaya sekarang dijadikan sebagai simbol dari terjadinya tragedi G30 SPKI sekaligus juga sebagai pembentukan memori. Kontroversi dari detail peristiwa inilah yang menjadikan lubang buaya menjadi objek historiografis yang kaya dan bukan hanya sekedar tempat kejadian. Setelah masa Orde Baru berlangsung, tempat ini tidak hanya menjadi sebuah hal yang menjadi statis. Tempat ini berjalannya dan berkembangnya waktu menjadi sebuah kebutuhan politik, kebutuhan pendidikan, dan sebuah hal-hal yang bersejarah yang dibutuhkan oleh Indonesia nantinya. Hal tersebut bisa kita lihat di lubang tersebut. Ini menjadi sebuah kebutuhan bersejarah yang dimiliki oleh Indonesia. Lubang ini adalah sejarah yang terukir dan menjadi hal yang menjadi tidak hanya kebutuhan statis tapi menjadi kebutuhan untuk pendidikan, sosial, dan juga kebutuhan-kebutuhan politik lainnya. Mari bisa kita lihat. Dalam historiografi, perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sebuah tempat tidak pernah statis. Maknanya bisa berkembang mengikuti kebutuhan politik, sosial, dan pendidikan. Lubang buaya menjadi contoh bagaimana sebuah ruang fisik dapat dipakai untuk membangun identitas sejarah nasional.
historiografi, Lubang Buaya memperhatikan bagaimana satu tempat dapat melalui berbagai lapisan makna, fakta fisik, legend lokal, narasi resmi negara, hingga kritik akademik. Perjalanan makna itulah yang menjadikan Sumur Lubang Buaya bukan sekadar situs sejarah, tetapi contoh bagaimana sejarah dibangun, diingat, dan diperdebatkan. Melalui pemahaman terhadap situs ini, kita belajar bahwa sejarah tidak hanya soal peristiwa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana peristiwa itu diceritakan kepada generasi berikutnya. Lubang Buaya menjadi ruang di mana tempat kita dapat melihat secara langsung proses membentuknya memori kolektif di Indonesia.